kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Raniza Maferta, sebelah kiri saya, Citra Medi, dan sebelah kanan saya, Merdian. dan saya Nidia Susti Nurfadira. kami akan melaksanakan observasi di SMK 9 Muara Jambi. Saya Raniza Maferta dari Prodi Pendidikan Negara Universitas Jambi. Ini menanyakan Bu tentang kurikulum yang di SMK 9 Muara Jambi. Pakai kurikulum apa? Kalau untuk kelas 10-11 itu kita menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Kalau kelas 12 itu menggunakan kurikulum Belajar. Bagi Ibu, kurikulum Merdeka ini apa kelebihan dan kekurangannya? Kalau kelebihan dari kurikulum Merdeka ini saya rasa lebih bagus menggunakan kurikulum Merdeka, karena di situ kita sebagai guru tidak begitu berperan aktif, itu lebih banyak itu siswa gitu. Kekurangannya Bu? Kalau kekurangannya nggak ada sih kalau bagi saya, lebih bagus menggunakan. Bagaimana pengalaman Ibu tentang belajar metode sejarah? Ya, pengalaman saya menggunakan, kalau tentang pembelajaran sejarah itu saya sering menggunakan metode pembelajaran yang inovatif seperti pembelajaran berbasis proyek seperti itu. Saya lebih masuk ke siswa sih. Materi yang Ibu ajarkan sudah sesuai dengan kebutuhan siswa, Bu? Ya, kalau menurut saya mungkin apa yang sudah saya sampaikan mungkin sudah masuk gitu, nah sesuai dengan apa yang saya ajarkan, mungkin sesuai juga dengan kebutuhan siswa di sini gitu. Bagaimana cara Ibu menyesuaikan materi agar siswa tersebut memahami yang berbeda-beda? Mungkin dengan cara menggunakan tes awal untuk mengidentifikasi tingkat kemampuan siswa tersebut, dan juga bisa mengamati perilaku dan kinerja siswa, dan juga kita bisa menggunakan data hasil evaluasi. Dari situ kita bisa tahu kemampuan siswa tersebut. Bisa dari tes lisannya? Bisa tes lisan atau tulisan. Digunakan untuk mengajar sekarang? Metode pembelajaran seperti metode inquiry. Terkadang kita bisa kayak, kalau metode ceramah kan, kalau sejarah kan lebih ke bercerita ya tentang sejarah seperti itu. Kayaknya kalau hanya terpaku pada buku, anak-anak jadi bosan juga. Yuk sama-sama. Kenalkan, nama kakak Citra Medi dari Universitas Jambi. Di sini kakak mau sedikit nanya nih kepada kamu tentang kurikulum sejarah. Sebelumnya boleh perkenalkan nama dan kelas berapa? Nama saya Franky dari kelas 11 BR. Baik, kakak langsung ke pertanyaannya ya. Yang pertama, sejauh mana kurikulum sejarah membantu Franky dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analisis sejarah? Untuk kurikulum sejarah membantu saya mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analisis sejarah, dan juga membantu saya memahami konteks sejarah dan bagaimana peristiwa-peristiwa sejarah tersebut mempengaruhi masa kini. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana metode pengajaran sejarah yang biasanya digunakan di kelas Franky? Apakah menurut Franky metode tersebut efektif? Menurut saya lumayan efektif, dan juga teman-teman juga bisa memahami karena dari metode dari ibu yang mengajar. Metode pengajaran sejarah yang biasanya digunakan di kelas saya itu metode ceramah dan diskusi. Biasa karena sejarah itu kan menceritakan bagaimana kejadiannya. Dampak terhadap pemahaman Franky tentang metode pengajaran yang diberikan oleh guru? Dampaknya bagi saya bagus karena mudah untuk dimengerti. Apakah pembelajaran sejarah di kelas Franky lebih berfokus pada hafalan, fakta, atau analisis terhadap peristiwa sejarah? Menurut Franky, mana yang lebih bermanfaat? Belajar sejarah di kelas saya lebih berfokus pada analisis terhadap peristiwa sejarah. Kalau untuk lebih manfaat, lebih ke analisis sih daripada menghafal. Selanjutnya, bagaimana pendapat Franky tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran sejarah seperti pemanfaatan media digital atau simulasi interaktif?
Penggunaan teknologi dalam pembelajaran sejarah bermanfaat karena memungkinkan kami untuk memahami peristiwa-peristiwa sejarah dengan lebih baik dan berbagai perspektif itu lebih efisien. Baik, terima kasih ya Thank you sudah menjawab pertanyaan dari kakak. Pertama, perkenalkan, nama Abang Yusuf Marhadian. Abang dari Unja. Ini mewawancarai adik. Kalau boleh tahu nama adik siapa? Nama saya Muhammad Iqbal atau dipanggil dengan teman saya dengan Iqbal. Oh, Iqbal. Kelas berapa? Saya kelas 10 D1. 10, oke. Jadi Abang mau nanya kepada Iqbal, sejauh mana kurikulum sejarah membantu Iqbal dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analisis sejarah? Kurikulum sejarah membuat saya lebih jelas dan lebih memahami apa yang dipahami tentang guru dan juga pikiran kritis saya tentang sejarah. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana metode pengajaran sejarah yang biasanya digunakan di kelas Iqbal? Apakah menurut Anda metode itu efektif? Metode yang dilakukan oleh guru saya saat mengajar saya adalah metode ceramah dan narasi dan itu lumayan efektif untuk saya dan kawan-kawan saya untuk memahami apa yang dijelaskan oleh guru saya. Baik. Apakah guru sejarah Iqbal sering menggunakan sumber tambahan seperti film dokumenter, peta, atau sumber sejarah primer? Bagaimana dampaknya terhadap pemahaman Iqbal? Guru saya sering menggunakan sumber primer dan itu membuat saya lebih memahami apa yang dijelaskan guru saya dan teman-teman saya sering kali menanyakan apa yang kami tidak pahami tentang itu. Apakah Iqbal pernah mengikuti kegiatan sejarah di luar kelas seperti kunjungan ke museum atau sejenisnya? Belum pernah. Apa tantangan terbesar yang pernah Iqbal hadapi dalam memahami materi sejarah? Menurut saya tantangan terbesar di memahami sejarah itu tidak ada karena sejarah itu bagi saya itu mudah untuk dipahami. Bagaimana pendapat Iqbal tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran sejarah seperti pemanfaatan media digital atau simulasi interaktif? Menurut saya itu menjadi lebih rinci dari jelasan guru karena jelasan guru mungkin juga rinci, tapi yang dijelaskan oleh guru tidak semuanya terlalu rinci dari sejarah. Jika Iqbal memiliki kesempatan untuk mengubah satu aspek dari cara pengajaran sejarah di sekolah, apa yang akan Iqbal ubah dan mengapa? Menurut saya ingin mengubahkan cara belajarnya dengan pergi ke tempat-tempat museum ataupun tempat sejarah agar pemahaman dari materi sejarah itu lebih melekat kepada siswa dan siswi. Oh, baik. Mungkin itu saja yang Abang tanyakan pada Iqbal. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Di sini kakak akan mengadakan wawancara tentang kurikulum pembelajaran sejarah di SMK 9. Sebelumnya, nama adik siapa? Nama saya Husnani Ramadhani, bisa dipanggil Nani. Naik kelas berapa? Kelas 11 Baik, di sini kakak akan menanyakan bagaimana metode pengajaran sejarah yang biasanya digunakan di kelas NAI. Apakah menurut NAI metode tersebut efektif? Metode yang biasa dipakai seperti ceramah, diskusi kelas, presentasi, dan menggunakan buku. Selanjutnya, apakah pembelajaran sejarah di kelas NAI lebih berfokus pada hafalan-hafalan atau analisis terhadap peristiwa sejarah? Biasanya lebih ke analisis peristiwa. Menurut Nai, mana yang lebih bermanfaat antara analisis sama hafalan? Analisis
pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pendapat Nay tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran sejarah seperti pemanfaatan media digital atau simulasi interaktif? Teknologi seperti media digital, simulasi interaktif, dan video bisa membuat pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami. Oke, terima kasih Nay. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama Kakak Citra Medi dari Universitas Jambi. Di sini kakak mau sedikit bertanya tentang kurikulum merdeka yang ada di SMK 9 Muara Jambi. Baik, sebelumnya namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Amelia Ramadhani, biasa dipanggil Amel, berada kelas 10 di KP2. Oke, baik Amel. Kakak langsung bertanya ya di sini. Pertanyaan yang pertama, sejauh mana kurikulum sejarah membantu Amel dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analisis sejarah? Dalam mengembangkan keterampilan analisis sejarah, sangat jauh membawa saya untuk mengetahui sejarah lebih lanjut. Baik. Bagaimana metode pengajaran sejarah yang biasanya digunakan di kelas Amel? Apakah menurut Amel metode tersebut efektif? Metode pengajaran sejarah yang biasa digunakan di dalam kelas seperti film dokumenter sejarah primer. Menurut saya metode tersebut sangat efektif. Apakah guru sejarah Amel sering menggunakan sumber tambahan seperti film dokumenter, peta, atau sumber sejarah primer? Bagaimana dampaknya terhadap pemahaman Amel? Guru saya sering menggunakan sumber tambahan. Dampak terhadap pemahaman saya itu bisa mengetahui lebih luas dalam pembelajaran sejarah. Apakah menurut Amel diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan mengemukakan pendapat dalam mengenai suatu peristiwa sejarah dalam pembelajaran? Jika iya, bagaimana pengalaman Amel? Iya, saya diberikan kesempatan untuk berdiskusi. Pengalaman saya supaya dalam berdiskusi itu bisa dikerjakan bersama supaya lebih cepat. Apakah pembelajaran sejarah di kelas Amel lebih berfokus pada hafalan fakta atau analisis terhadap peristiwa sejarah? Menurut Amel, mana yang lebih bermanfaat? Menurut saya pembelajaran sejarah yang lebih fokus pada analisis terhadap peristiwa sejarah, karena analisis terhadap pembelajaran sejarah lebih mudah untuk dipahami. Apakah Amel pernah mengikuti kegiatan belajar sejarah di luar kelas seperti ke museum atau proyek penelitian sejarah? Bagaimana pengalaman Amel? Belum pernah. Belum pernah ya. Selanjutnya, apa tantangan terbesar yang Amel hadapi dalam memahami materi sejarah dari kelas 10 ini? Dalam tantangan terbesar yang saya hadapi tidak ada, karena sejarah tersebut mudah dipahami. Jika Amel memiliki kesempatan untuk mengubah suatu aspek dari cara pembelajaran sejarah di sekolah, apa yang pengen Amel ubah dan mengapa? Kesempatan untuk mengubah satu aspek dari cara pembelajaran sejarah di sekolah adalah siswa mengikuti kegiatan belajar sejarah di luar kelas seperti kunjungan ke museum agar lebih mudah dan dipahami. Baik, terima kasih Amel. Baik, itulah hasil observasi dari kelompok 6. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.